bapakmu meninggal dunia. Innalillahi. Nak Rian bisa datang ke sini karena ada pesan yang harus saya sampaikan, sesuatu dari Bapak. Pak? Halo, Pak? Bu, Kenapa? Bapak meninggal, Bu. Kamu tahu dari mana? Ada yang nelpon Rian. Pak Karsidi. Ibu kenal? Ibu nggak kenal. Coba kamu telepon balik. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nonton alur film di Dandi Movie. Cerita dimulai dengan Rian, diperanin Andrew Barrett, seorang pria muda yang kembali ke kampung halamannya setelah sekian lama. Tapi kepulangannya kali ini bukan untuk hal yang menyenangkan. Ayahnya baru saja meninggal, dan kematian itu terasa janggal. Mio. Andrew. Kenapa sih, Yan? Kenapa sih? Enggak ada apa-apa. Ayo jalan aja. Nggak apa kok, jalan. Pak Karsidi. Iya. Rian, anaknya Prasetyo. Oh iya. Menjelang sore, ketika langit mulai berubah jingga dan bayangan pohon semakin memanjang, Rian dibawa oleh Pak Karsidi menuju pemakaman desa. Suasana terasa hening, hanya suara burung yang sesekali terdengar dari kejauhan, memberi kesan tenang, tapi sekaligus aneh. Mereka berhenti di sebuah gundukan tanah baru. Ini pertanda kalau yang meninggal itu korban peluru gantung. Rian menatap nisan hitam itu dengan wajah penuh tanda tanya. Ia lalu menoleh pada Pak Karsidi, suaranya bergetar saat bertanya, apa arti semua ini? Kenapa nisan ayah berbeda? Pak Karsidi menarik napas panjang, lalu perlahan menjelaskan. Di desa ini, kata dia, ada keyakinan kuno, nisan hitam bukan sekadar batu. Itu tanda bahwa seseorang meninggal karena pulung gantung, sebuah pertanda mistis yang sejak lama ditakuti masyarakat. Rian terdiam, matanya melebar. Hatinya kian resah, seolah baru membuka pintu menuju misteri yang lebih gelap. Ini kunci rumahnya. Malam itu Rian dan teman-temannya memutuskan menginap di rumah peninggalan ayahnya, setelah diminta Pak Karsidi mencari sebuah barang lama yang diakini penting. Namun hingga larut, benda itu tak juga ditemukan. Saat semua tertidur, Alena justru mengalami kejadian menyeramkan. Gue takut. Masuk aja ya temenin gue. Gue tunggu di luar aja ya. Nggak apa kan? Ya udah pintu nggak gue kunci, lu tunggu situ ya. Iya. Cepetan mandinya. Mereka segera membawanya ke ruang tengah, mencoba menenangkannya. Namun rasa takut itu begitu kuat, hingga Alena memohon pulang malam itu juga. Rian hanya terdiam, hatinya bimbang. Ia tak bisa meninggalkan rumah sebelum menemukan peninggalan ayahnya, meski Alena semakin ketakutan. Di tengah dinginnya malam. Prat! Di malam yang sunyi, Rian dan Ben duduk di samping mobil, berbicara pelan tentang kegelisahan yang mereka rasakan. Itu pulau gantung. Tiba-tiba, langit di atas desa memancarkan cahaya aneh. Sebuah bola api melintas perlahan, seakan terbang mencari sesuatu. Ben terdiam, matanya tak berkedip. Rian pun terpaku, hatinya berdegup kencang. Pak Karsidi pernah berpesan, itulah yang disebut pulung gantung, tanda bahwa ada jiwa yang sedang ditargetkan. Udara terasa berat, suasana berubah mencekam. Mereka hanya bisa saling menatap, sadar bahwa misteri yang mereka hadapi jauh lebih berbahaya dari dugaan awal. Ben? Aku orang ngedat. Aku orang ngedat. Aku orang ngedat.
Mas, tolong istri saya, Mas. Aku yang gagal. Rian dan Ben membeku saat bola api itu berhenti tepat di atas sebuah pohon besar. Dalam gelap malam, terlihat sosok wanita tergantung dengan leher terjerat tali, tubuhnya terayun perlahan diterpa angin. Napas keduanya tercekat, tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan. Semua yang dikatakan Pak Karsidi kini terbukti nyata. Pulung gantung bukan sekadar kisah lama, melainkan kutukan yang masih hidup. Ben menggenggam lengan Rian, wajahnya pucat pasi. Rian hanya bisa terdiam, merasakan ketakutan merambat hingga ke tulang. Arwah korban pulung gantung itu masih bergentayangan, meluapkan amarahnya kepada orang yang masih hidup. Karena nyawa mereka tercabut sebelum ajalnya. Ian yang masih mencari peninggalan ayahnya justru mendapat penolakan keras. Seorang warga mendatanginya dengan nada penuh kebencian, meminta Rian segera pergi dari kampung itu. Mereka percaya, kemunculan pulung gantung bukan kebetulan, melainkan akibat dari ritual gelap yang dulu dilakukan ayah Rian. Tuduhan itu membuat Rian terpukul, hatinya campur aduk antara marah dan sedih. Ben mencoba menahannya agar tetap tenang, sementara Alena dan Elsa hanya bisa cemas. Malam yang penuh misteri kini berubah menjadi beban besar bagi Rian. Larut malam, Alena akhirnya mencoba tidur, sementara Alisa berada di dapur menyiapkan air minum. Dari jendela, bola api itu kembali tampak, bergerak pelan ke arah kamar Alena. Saat cahaya itu menyentuhnya, tubuh Alena tiba-tiba bergetar tak terkendali. Bola matanya berubah putih, napasnya terengah, seolah ada sesuatu yang ingin menguasai dirinya. Alisa yang kembali dari dapur langsung panik, melihat sahabatnya terbaring tak wajar di tempat tidur. Ia berteriak memanggil Rian dan Ben. Namun, malam itu baru saja dimulai. Apa benar pulung gantung sudah menjadikan Alena sebagai sasarannya? Aku berpindah. Dengan tangan gemetar, Rian meraih ponselnya dan segera menelpon ibunya. Suaranya bergetar, bercampur antara takut dan panik. Ia menceritakan bahwa di desa sedang terjadi hal mengerikan, banyak orang meninggal secara misterius, dipercaya karena pulung gantung. Sekarang juga kamu harus pergi dari desa itu. Itu artinya aku mau gantung diri. Nanti ibu jelasin, sekarang juga kamu pergi dari desa itu. Ibu tahu soal pulung gantung? Bu? Halo Rian? Rian? Ben, buruan! Shit! Kenapa? Bannya bocor lagi. Dari kegelapan, sosok menyeramkan muncul. Ben menjerit, lehernya tiba-tiba terikat tali gaib yang menjerat semakin kuat. Tubuhnya terangkat sedikit, ia berusaha keras melepaskannya sambil berontak. Di dalam rumah yang sunyi, Rian dan Alisa duduk gelisah memperhatikan Alena yang tertidur. Tiba-tiba tubuh Alena bergetar, lalu ia bangkit dengan mata masih tertutup, seolah bukan dirinya lagi. Tanpa suara, ia berlari menuju seutas tali yang tergantung di sudut ruangan. Gerakannya cepat dan tak terkendali, seakan ada kekuatan asing yang merasukinya. Alisa menjerit panik, sementara Rian sigap berlari, memeluk dan menggenggam erat tubuh Alena yang berusaha mengikatkan tali ke lehernya. Dengan penuh tenaga, Rian mencoba menyelamatkan Alena dari cengkeraman pulung gantung yang ingin merenggutnya.
Al, kamu ngapain? Cepat. Ben, bantuin gua. Bantuin gua, Ben. Potong talinya, Ben. Potong talinya. Yang sabar, Yan. Tahan, Yan. Ben. Ayo, Ben. Udah, Yan. Turun.